Bismillahirrahmanirrahim. Pesan untuk para ustaz, para ulama, para khatib yang akan ceramah di salat Idul Fitri besok. Ingatkan umat tentang Al-Aqsa. Wahai para khatib, wahai para pewaris mimbar Rasulullah. Besok di hari yang penuh dengan takbir, di hari yang penuh dengan air mata kebahagiaan, ingatkan kepada umat, jangan biarkan mereka terlalu lepas sementara Al-Aqsa hari ini sedang terluka parah dan sedang berteriak memanggil-manggil kita. Sampaikan kepada mereka bahwa hari ini Masjid Al-Aqsa ditutup. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tapi 20 hari berturut-turut tidak ada kegiatan ibadah di Masjid Al-Aqsa. Tidak ada i'tikaf, tidak ada salat berjamaah 5 waktu, tidak ada suara azan yang berkumandang menggetarkan jiwa di sana. Ingatkan kepada mereka, ancaman ini masih berlaku karena Zionis Israel mengancam untuk menutup Al-Aqsa sampai waktu yang tidak dibatasi dan tidak ditentukan. Artinya apa? Untuk pertama kali dalam sejarah Idul Fitri kali ini tidak ada salat Idul Fitri di Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wahai para khatib, ingatkan umat di mana kita. Di mana wahai 2 miliar lebih umat Muhammad? Apa yang sedang kita lakukan hari ini? Sayang sekali kita hari ini sedang berkhianat berjamaah. Kita sedang mengkhianati amanah Nabi kita Muhammad SAW yang sejak 1400 tahun yang lalu telah memperingatkan kita untuk menjaga baik-baik, merawat baik-baik Masjidil Aqsa. Bukankah kita semua sudah mendengar dalam hadis masyhur itu tentang 3 masjid yang harus dikunjungi, didatangi? Di antaranya adalah Masjidil Aqsa. Atau bagi kita, kedatangan itu sekedar wisata, foto-foto, turis, lalu melupakan itu semua? Waliyadzubillah. Wahai para khatib, ingatkan bahwa hadis itu adalah hadis tentang instruksi, amanah, perintah agar kita tidak pernah meninggalkan Masjidil Aqsa dalam kesepian, kekosongan, ditinggalkan terbengkalai sendirian, apalagi disandra dan dijajah seperti hari ini yang sunyi, terasing, terjajah, dinodai oleh najis penjajahan Zionis. La haula wala quwwata illa billah. Wahai para khatib, ingatkan umat ini tentang malam yang agung itu, malam Isra Mi'raj, ketika Allah Ta'ala mengumpulkan seluruh Nabi dan Rasul dari Adam alaihissalam sampai Isa alaihissalam, salat berjamaah dipimpin oleh sang Nabi, Nabi kita, Nabi umat terakhir Muhammad SAW. Ingatkan bahwa malam itu adalah konferensi simbolik komando umat Islam untuk dunia, komando umat terakhir untuk seluruh umat-umat sebelumnya. Kenapa tidak Allah kumpulkan mereka di Masjidil Haram? Ini bukan sebuah kebetulan. Ini isyarat bahwa Al-Aqsa adalah simbol kekuatan umat Islam, simbol komando umat Islam untuk dunia. Namun hari ini juga simbol kelemahan kita umat Islam. Allahu Akbar. Sampaikan kepada mereka, wahai para khatib, sampaikan kepada umat, kepada audiens, kepada jamaah, bahwa ayat dalam surat Al-Isra itu bukan hanya dongeng, bukan hanya cerita untuk dikisahkan menjelang tidur. Itu adalah peta pembebasan. Ketika Allah berfirman, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid, ini adalah metodologi pembebasan. Maka dengarkan ini baik-baik. Ingatkan kepada umat bahwa hubungan itu adalah hubungan antara masjid dan pembebasan Masjidil Aqsa tidak akan pernah terjadi, terrealisasi selama kita gagal, tak mampu membebaskan masjid sekitar kita dari kekosongan dan kesunyian. Pembebasan Al-Aqsa tidak akan lahir dari umat yang jauh dari masjid, tidak akan lahir dari umat yang jiwa dan hatinya mati kering dari suasana masjid. Ia hanya akan lahir dari umat yang hatinya terpaut, senantiasa rindu dengan masjid. Itulah sebabnya kenapa Zionis menghancurkan masjid-masjid di Gaza satu persatu tanpa sisa. Karena mereka tahu masjid adalah pusat kekuatan kita. Masjid adalah basis persiapan kita, persiapan keilmuan kita, persiapan politik kita, persiapan militer kita. Itu adalah masjid. Lalu kita masih menunggu apa? Apa kita masih menunggu masjid-masjid kita diruntuhkan seperti di Gaza? Baru kita sadar bahwa ini adalah sumber kekuatan kita untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Wahai para khatib, sampaikan kepada umat, bicara tentang Palestina, narasi tentang Baitul Maqdis, visi misi pembebasan Masjidil Aqsa yang tidak membuat kita semakin rindu, semakin
dekat dengan masjid, semakin ingin ke masjid, maka itu hanyalah pembicaraan basa-basi, itu hanyalah narasi palsu, itu adalah visi misi omong kosong. Bicara Palestina, bicara pembebasan Baitul Maqdis artinya adalah upgrading diri dengan semangat memenuhi masjid-masjid di sekitar kita. Maka dari itu, jadikan Idul Fitri hari ini bukan sekedar hari kemenangan, tapi juga ini adalah hari kebangkitan, hari di mana kita berkomitmen untuk menginstal ulang keseriusan kita, semangat kita. Hari di mana kita kembali bersumpah bahwa mulai hari ini kita siap berkorban, siap berjuang, siap membebaskan Masjidil Aqsa. Dan katakan kepada dunia bahwa mulai hari ini bukan hanya Zionis yang serius dalam menjajah Al-Aqsa, bukan hanya mereka yang serius dalam meyahudisasi Baitul Maqdis, tapi demi Allah, mulai hari ini kami 2 miliar umat Muhammad akan lebih serius, akan lebih kuat, dan akan lebih siap memperjuangkan Masjidil Aqsa, mengembalikan Baitul Maqdis, membebaskan Palestina, dan menghancurkan penjajahan Zionis sampai ke akar-akarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Birruh, biddam, nafdika ya Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.